nggak banyak 4A-nya ya, cuma ini sama ini. Sisanya tuh 3, 3, 3, 3 sama 2 sama 1. Artinya, untuk ngafalnya nanti gampang ya, untuk tahu apakah kita perlu merujuk apa enggak. Contohnya, ada otitis eksterna dengan otitis media akut, ini termasuk kepada 4A. Kemudian serumenprop dengan mabuk perjalanan ini juga termasuk 4A. Kemudian untuk hidung itu ada ini, furunkel pada hidung itu maksudnya bisul ya. Furunkel itu artinya ada peradangan pada folikel rambut di hidung. Itu sering terjadi ya. Apalagi kalau suka gesek-gesekin hidung ke hidung. Kemudian ada rinitis akut, semua rinitis di sini ya. Kecuali rinitis kronik yang lebih dari 12 minggu atau lebih dari 3 bulan. Medikamentosa dan sinusitis semuanya ini termasuk 3A. Kemudian benda asing di sini termasuk 4A untuk bagian hidung, tetapi benda asing yang ada di telinga itu masuknya 3A. Jadinya kalau dapat benda asing biasanya dia yang di hidung yang 4A. Begitu juga dengan mimisan ya. Sedangkan untuk kepala leher ini tidak usah dipikirkan. Nah, jadi untuk merangkum itu bisa dibagi seperti ini ya. Untuk telinga itu ada otitis eksterna, otitis media akut, serumenprop, mabuk perjalanan. Nah, ini semuanya 4A, artinya di luar daripada ini ya, di luar dari OE, OMA, serumen, kemudian motion sickness, sisanya kita rujuk ya. Tapi jangan lupa untuk tata laksana utama dulu. Nah, yang 3A apa saja? Ada inflamasi auricula, tapi ini biasanya nggak masuk OSCI. Yang kedua tuh herpes zoster telinga, ini juga jarang banget masuk OSCI. Fistula juga jarang ya, preaurikular. Ini bisa aja keluar nih, otitis media yang kronik ya, sama serosa ini bisa aja keluar. Mastoiditis ini biasanya terusannya dari OMSK, jadi komplikasi ya. Ini jarang, ini juga jarang. Ini bisa jadi, ini jarang, ini bisa jadi, ini bisa jadi, ini juga bisa jadi. Tapi yang paling sering telinga itu yang 4A ini ya. Kemudian untuk hidung itu 4-nya ada furunkel. Itu sama juga bisul-bisul ya. Kemudian rinitis, apapun rinitisnya, baik itu akut, vasomotor, atau alergika, tetapi ketika dia masuk yang kronik atau medikamentosa, maka dia masuknya ke 3A, maka ini rujuk ya. Benda asing masih 4A, jadi tidak dirujuk. Mimisan juga 4A, tidak dirujuk. Sedangkan si tenggorokan, nah tenggorokan ini sangat-sangat terbatas ya. Palingan cuma tonsilofaringitis akut sama tonsilitis yang membranosa atau difteri. Yang ini tidak perlu dirujuk, jadi 4A. Oke, gitu ya. Nah, jadi kesulitannya di THT itu adalah organnya banyak ya, ada 3 langsung sekaligus. Jadi kita mesti pinter-pinter untuk mengetahui ini kira-kira mengarah ke yang mana, tapi nanti kita akan bahas satu persatu untuk kasus. Nah, pasien ini kalau misalnya datang ke klinik, dia dengan keluhan utama apa? Pertama, pasien itu akan datang dengan keluhan nyeri atau gatal. Kalau misalnya telinganya nyeri, ini bisa mengarahkan kita kemana? Ini ke OE biasanya. Terutama OE yang sifatnya itu circumscript, tapi difusa juga sih. Lebih kepada faktor penyebabnya ya. Jadi OE, baik itu difusa ataupun circumscript. Kalau yang gatal ini biasanya otomikosis atau infeksi jamur di telinga. Kemudian pasien datang budak nih, penurunan pendengaran. Ini bisa macam-macam, bisa serumenprop, bisa OE dan kawan-kawannya. Pokoknya apa-apa yang bikin bengkak di telinga ya. Dan apa yang menyumbat di telinga itu bisa mengganggu pendengaran. Bisa juga orang udah tua, presbiakusis. Tapi ini jarang di OSCI ya. Kemudian bisa keluar cairan. Nah, ini ceritanya bisa OMA, bisa OMSK. Telinga terasa penuh juga sama ya, yang di atas-atasnya tadi juga. Pusing atau tinnitus. Nah, ini bisa mengarahkan kita ke BPPV.
tapi ini lebih ke saraf nanti. Maka kawannya mabuk perjalanan ya. Kemudian di hidung, pasien bisa datang dengan meler, hidung meler ya. Ingusnya keluar. Nah, kalau udah ingus keluar, bisa kawannya itu hidung tersumbat, disertai dengan gatal-gatal ya, hidung gatal. Nah, kalau berdarah ini pasti cerita epistaksis. Kalau bersin itu masih kawan-kawan yang di atas tadi ya. Kemudian ada pasien datang dengan nafasnya bau atau nama lainnya halitosis. Pasien bisa datang dengan sakit gigi ataupun penurunan penciuman ya. Nah, ini masing-masing mengarahkan kita kemana, nanti kita akan bahas. Nah, tapi ini paling penting, kenapa? Yang sering keluar di OSCE itu biasanya telinga. Jadi, terutama yang OE ini. Jadi, Abang bikin sedikit catatan di sini untuk ngasih tahu adik-adik di awal, yang penting-penting itu apa aja. Pertama, otitis eksterna itu terbagi 3. Ada yang sirkumskripta, ada yang difusa, ada yang disebabkan oleh jamur atau otomikosis. Nah, kalau misalnya dia sirkumskripta, itu ingat aja, kan ini telinga itu nanti akan ada salurannya seperti ini yang kita namakan sebagai meatus acousticus externa ya. Nah, meatus acousticus ini biasanya atau liang telinga luar itu harusnya dia lapang seperti gambar ini ya. Nah, tapi ketika dia mengalami sirkumskripta, salah satu folikel rambut di telinga itu mengalami pembengkakan atau infeksi, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kayak gitu, satu benjolan, maka ini kita namakan sebagai sirkumskripta ya, satu benjolan saja. Tapi sebagai pembanding, kalau misalnya dia yang difusa, pembengkakannya itu di seluruh meatus, maka dia akan mengalami penyempitan seperti ini. Oke, beda ya, nampak ini perbedaan ukuran meatusnya. Karena bengkak, yang seharusnya itu segini. Oke, maka bisa dilihat bahwa secara anatomis yang lebih menyakitkan itu yang difusa ya, lebih parah yang difusa dibandingkan sirkumskripta. Kalau yang sirkumskripta cukup pakai tetes-tetes telinga nanti beres, kalau yang difusa itu masih ditampon telinganya. Gitu. Nah, sirkumskripta ini ciri khasnya adalah adanya bisul. Jadi kalau misalnya adik-adik melakukan pemeriksaan otoskopi, dijumpailah adanya bisul ya, dengan nyeri. Kemudian pasiennya akan mengatakan dia gatal, kemudian suka ngorek-ngorek telinga. Macam-macam bisa dikorek, bisa pakai cotton bud, bisa pakai peniti, pakai kunci motor, pokoknya barang-barang yang inilah, yang tidak higienis dia pakai untuk ngorek telinganya itu, kemudian sakit. Pasien mengalami tuli konduktif, dan dia, kalau seperti namanya dia kan bisul ya, bisul itu kayak jerawat juga ya, di sini ada abses, jadi kalau misalnya dia pecah, bisul ini, maka cairan akan keluar ya. Oke, itu namanya otore. Nah, kalau yang difusa, dia punya kebiasaan habis berenang, kemudian masuk air ke telinga, nyeri, gatal, kemudian telinga terasa penuh. Kenapa? Karena seluruh liang telinganya itu mengalami peradangan, makanya telinga terasa penuh. Kemudian kalau otomikosis tidak ada nyeri. Apa yang ada? Gatal banget, luar biasa ya. Jadi ketika dilakukan otore, akan nampak gambaran putih atau hitam, tergantung dari penyebabnya. Nanti kalau misalnya dia putih, putih seperti kapas ya, ini yang candida. Tapi kalau misalnya dia hitam dan putih, maka ini aspergillus. Gitu ya, hanya gatal. Nah, jadi kayak mana membedakan ini, semua telinganya sakit, semua telinga gatal gitu kan. Dari awal kita bisa lihat bahwa kalau yang gatal itu hanya otomikosis, sedangkan yang sakit itu di sirkumskrip atau difusa. Tapi cara membedakan keduanya adalah lakukan otoskopi. Kalau misalnya nampak penuh semua, maka itu difusa, tapi kalau nampak bisul itu sirkumskripta. Kemudian kalau difusa, ini nyeri tekan tragusnya positif biasanya.
gitu ya. Nah, tapi walaupun di sini ada ciri khasnya difusa itu habis berenang, terutama berenang di sungai atau di mana ya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa gangguan telinga lain juga muncul gara-gara habis berenang, ya. Baik itu cerumen prop, baik itu OE circumscript, OE diffusa, otomikosis, semuanya juga bisa gara-gara habis berenang. Ya, jadi riwayatnya seperti itu. Tapi memang paling khasnya di diffusa ya. Jadi maksudnya kalau misalnya pasien punya riwayat keluhan telinga dan habis berenang, kalian jangan boleh curiga ke diffusa, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang lain juga bisa gara-gara itu. Itulah intinya. Oke, jadi untuk sistem indera memang banyak pemeriksaan fisiknya, ya. Jadi ini mesti diperhatikan baik-baik. Apapun diagnosisnya, apapun penyakitnya ya, apapun obatnya juga nanti pemeriksaan fisik tetap yang paling banyak nilainya. Maka pemeriksaannya juga walaupun itu penyakitnya telinga, penyakitnya hidung, penyakit tenggorokan, kita tidak periksa misalnya sakit telinga, telinga aja, atau hidung, hidung aja kita periksa, tenggorokan, tenggorokan aja. Kalau di OSCI, apapun penyakitnya, tiga-tiganya kita periksa. Jadi walaupun pasiennya keluhannya, tenggorokan saya sakit gitu kan, kita tetap periksa telinga, hidung, tenggorokan, sesuai namanya ya, THT. Jadi selalu dilakukan pemeriksaan secara berurut, mulai dari telinga, dilanjutkan dengan hidung, kemudian di tenggorokan ya. Tenggorokan itu isinya ada faring dan rongga mulut. Nah, tapi ada tambahan, apa tuh? Kelenjar getah beningnya. Kenapa? Karena infeksi di sekitar kepala dan leher itu bisa bereaksi kelenjar getah bening di sekitarnya. Jadi contoh pasiennya eh, datang demam dengan leher yang bengkak. Nah, ini artinya ada sesuatu tuh di leher. Rupanya kita periksa ada entah itu tonsilitis, entah itu faringitis. Nah, yang mana kelenjar getah bening di sekitar itu juga ikut bereaksi untuk melawan infeksi. Makanya bisa terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Maka tergantung di mana lokasi pembesaran kelenjar getah bening itu bisa memberikan kita clue tambahan di mana organ yang terkena penyakit atau serangan ya. Oke. Nah, karena ini sifatnya sepasang-sepasang ya, telinga kanan kiri, lubang hidung kanan kiri. Maka jangan lupa seperti kemarin juga prinsipnya kayak mata, mulailah dari bagian yang sehat. Contoh, pasien keluhannya di telinga kirinya agak budek, maka periksa dulu yang kanan. Begitu juga dengan hidung, hidung kanan yang sumbat, maka kita periksa yang mana? Yang kiri duluan. Jadi mesti ingat di awal tadi ya. Nah, ketiga pemeriksaan ini juga kayak kemarin, Regi dan Wulan, ketika kita lagi mau melakukan pemeriksaan fisik, kayak kemarin juga, pemeriksaan fisik generalisate aja dulu, cepet-cepet. Habis itu pasiennya langsung suruh duduk. Kalian posisikan tempat duduknya itu saling bersinggungan ya. Jadi saling bersinggungannya, ini kaki kita, ini lututnya ya. Kemudian ini lutut pasien, bersinggungan gitu ya. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Pertama-tama mesti tahu dulu alatnya apa. Ya, karena pemeriksaan THT itu banyak alatnya, beda dengan mata kemarin. Jadi untuk pemeriksaan telinga, pertama alat dulu ceritanya ya, garpu tala. Ambil aja garpu tala yang mana-mana. Sebenarnya itu ada hertz-nya sih kalau abang nggak salah. Eh, yang paling aman tuh misalnya di yang 128 Hz ya. Kemudian garpu tala ini nanti dilakukan pemeriksaan Rino Weber Schwabach. Kalau yang otoskopi juga jelas, tinggal ambil otoskopnya. Ya, biasanya dia satu pasang ya, ada gagangnya. Kemudian ada otoskopnya di atas ini. Kemudian ada cupnya ini yang harus digabungin baru tempelin ke telinga pasien ya. Kemudian kalau untuk hidung, nanti kita akan melakukan rinoskopi anterior dengan rinoskopi posterior ya. Nah, kalau misalnya kita mau lakukan rinoskopi anterior, maka kita mesti pakai headlamp atau lampu di bagian kepala. Kemudian kita pakai retraktor di bagian hidung ya, retraktor nasal.
Ada tuh bentuknya yang kayak klem, tapi kalau dijepit dia akan membuka ya. Kalau misalnya rinoskopi posterior, nah ini nanti baru kita pinjam ini eh, pakai apa namanya tuh? Pakai cermin ya. Cermin arahkan ke atas. Beda halnya dengan ketika kita akan melakukan laringoskopi indirect. Kalau laringoskopi indirect kita pakai cermin, tapi arahnya ke bawah, gitu ya. Itu masing-masing alatnya. Jadi jangan lupa bahwa setiap pemeriksaan itu punya alat masing-masing ya. Oke, sekarang kita ke pemeriksaan pertama. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, selalu mulai dari inspeksi, palpasi, baru yang alat. Oke? Nah, jadi caranya gimana? Untuk inspeksi, kalian lihat dulu telinga pasien, kanan kiri ya. Biasanya kayak gitu. Kalau abang sukanya sepasang-sepasang. Maksudnya gimana? Jadi urutannya begini. Ini telinga ya. Inspeksi dan palpasi dulu. Dextra, sinistra. Kemudian baru perputalan. Dextra, sinistra. Baru otoskopi. Dextra, sinistra. Nah, untuk inspeksi, apa yang kita lakukan? Ya, kita bilang, pertama saya akan melakukan inspeksi pada auris dextra, atau kalau bahasa Indonesia ya telinga kanan. Apa yang dilihat? Pertama saya lihat daun telinga, kita lihat pinanya, kita lihat tragusnya, apakah ada pembengkakan, apakah penonjolan, kemudian palpasi. Palpasi itu ceritanya menelusuri bagian daun telinga, tapi yang paling penting untuk palpasi adalah nyeri tekan tragusnya. Positif atau negatif. Karena kalau positif, itu mengarahkan kita kepada OE yang difusa ya. Oke, jadi periksa yang kanan, saya melakukan inspeksi pada bagian telinga kanan, melihat pada bagian pinna, auricula, tragus, apakah ada kemerahan, pembengkakan, perubahan warna, dan seterusnya. Kemudian saya lakukan, ya, apakah ada nyeri tekan tragus. Kemudian pasiennya disuruh noleh ke arah kita, kemudian kita lanjutkan ke telinga kiri ya. Inspeksi juga, apakah ada pembengkakan, perubahan warna, luka, kemerahan, dan apakah ada nyeri tekan tragus. Selesai, lanjut ke garpu tala. Nah, cerita garpu tala ini suka membingungkan ya. Kalau garpu tala itu ceritanya ada Rine, ada Weber, ada Schwabach. Ya. Kalau Rine itu artinya kita mau membandingkan konduksi udara dengan konduksi tulang. Yang mana normalnya konduksi udara itu akan lebih kuat dibandingkan yang konduksi tulang. Maksudnya gimana? Balik lagi ke anatomi telinga. Ada nggak sih fotonya ya? Bentar ya. Ada. Oke. Jadi telinga kita tuh kan, Regi dan Wulan, itu terdiri atas dua bagian yang penting untuk meneruskan suara. Abang bikin aja di sini ya. Jadi ini kepala kita ya, kepala, ada telinga. Oke, yang ada liang telinga ini yang masuk ke dalam, ini artinya eh, suara itu masuk dalam bentuk gelombang udara ya, sound wave dia. Jadi masuknya dari luar ke dalam gini. Tapi suara itu juga walaupun kita tutup telinga masih bisa masuk ke dalam, masih bisa kita dengar. Kenapa? Karena ada tulang-tulang di sini ya, tulang-tulang di sini yang bisa meneruskan gelombang suara tersebut. Makanya kalau kita tutup telinga kok masih bisa kedengaran suara, karena tulang kita juga mengkonduksikan suara walaupun tidak sebagus konduksi udara. Nah, artinya apa? Yang konduksi udara
itu akan selalu lebih bagus daripada konduksi tulang. Ini adalah kondisi normal. Tapi pada pasien yang di sini ada sumbatan, oke, apapun sumbatannya, baik itu serumen, baik itu bisul tadi, atau OE diffuse, apapun itu ya, atau benda asing, ini akan berubah menjadi konduksi udara, jadi nggak sebagus konduksi tulang. Artinya apa? Ketika adik-adik nanti ngambil garpu tala nih, kemudian suaranya mau dikirimkan ke sana, ke telinga, kan ketutup, keblok gara-gara ada ini ya, ada benda apapun itu. Jadi konduksi udara nggak denger-denger banget. Tapi ketika pasiennya itu ditempelin gini ya ke tulangnya, nah sama dia jadinya kedengeran. Maka ini adalah konduksi udara, konduksi tulang yang lebih bagus dibandingkan konduksi udara. Maka ini mengarahkan kita kepada tuli konduktif. Ya, paham nggak ini Regi Ulan? Paham, Bang. Paham ya? Oke, sip, mantap. Oke, inilah tuli konduktif. Nah, ini juga yang dinamakan dengan rina negatif. Ya, jadi manusia normal itu rinanya positif. Ya, ini suka kebalik nih, sering banget kebalik. Jadi rina positif itu bukan positif tuh artinya kayak kemarin-kemarin itu ya, oh shadow test positif, maka dia katarak. Beda, justru di sini positif itu artinya normal gitu loh. Sedangkan ketiadaan dari rina ini, inilah tuli konduktif. Nah, apa maknanya tuli konduktif ini? Maknanya adalah ada sumbatan. Sumbatan di mana? Di liang telinga. Maka kalau pasien-pasien kalian nanti dilakukan garpu tala, kemudian rinanya negatif, itu memberikan kita clue bahwa sumbatannya itu eh, penyakitnya itu di luar. Kan telinga kita dibagi 3 kan? Ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, kalau kita udah tahu rinanya negatif, maka pasti dia gangguannya di luar. Maka DDD telinga luar itu adalah OE ya, yang 2 tadi, kemudian cerumen probe, kemudian benda asingnya, corpus alienum, dan seterusnya gitu loh. Jadi apapun gangguan yang di bagian luar. Oke, cara untuk melakukan rina udah tahu ya. Ujung garpunya kalian ting gitu ya, bunyiin, kemudian konduksikan ke telinganya, habis itu bilang ke pasiennya, tunggu. Salah. Oke, salah. Terbalik ya. Jadi yang konduksi tulang dulu, kalau udah menghilang baru dikasihkan yang udara. Gitu ya. Jadi bunyiin teng, tempelin di telinganya, kemudian bilang, Pak, kalau suaranya sudah hilang, bilang ya. Ya, oke. Baru kalian kasih yang udara, kemudian pasiennya mendengar. Masih kedengeran, Pak? Kalau dia bilang masih dengar, maka itu konduksi udaranya lebih bagus daripada konduksi tulang. Maka itu rinanya positif. Tapi kalau misalkan kalian ini kan yang ini dulu, teng, Pak, kalau udah hilang suaranya bilang ya, sudah hilang dok, gitu kan. Kalian kasih yang udara, kasih lagi udara, ini kedengeran? Enggak. Maka konduksi tulangnya lebih bagus daripada konduksi udara, maka itu rina negatif. Itu cara melakukan pemeriksaan rina. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan Weber. Nah, kalau pemeriksaan Weber itu kita mau lihat ada lateralisasi atau enggak, ya. Nah, lateralisasi ke arah sakit itu akan mengarahkan kita kepada tuli konduktif juga, sedangkan ke yang sehat itu adalah tuli sensorik ya. Caranya gimana? Bunyiin garpu tala, tempel di hidung, tempel di jidat, atau tempel di dagu, yang mana aja ya. Jadi kalau lihat gambar ini, boleh tempel di hidung, ya di sini, boleh di dagu, boleh di jidat, pokoknya di bagian tengah tubuh. Ketika ada lateralisasi ke daerah tertentu, katakanlah yang kanan nih yang sakit kan, kemudian lateralisasinya ke kanan, maka itu ke daerah yang sakit, maka itu adalah tuli konduktif, tapi kalau misalnya ke yang sehat, maka itu adalah tuli sensorineural. Oke, kemudian ada pemeriksaan swabah. Kalau mau periksa swabah, itu simple, kayak si
Rine tadi, tapi bedanya adalah pembandingnya adalah dokter, dengan asumsi bahwa dokternya sehat ya. Oke, jadi dokternya itu nanti disuruh, pasiennya dibunyiin dulu, ting, kemudian kasih udaranya, kemudian kita dengar udaranya memang benar ada apa enggak. Ini paham nggak maksudnya? Paham Bang, ada di KKD waktu itu Bang. Oke, udah ya kalau gitu ya. Oke, Ya, gampang Bang. lah kalau gitu. Sip. Jadi kalau misalnya pada pasien masih kedengeran sama kita enggak, dengan asumsi bahwa kita itu masih bagus gitu ya telinganya, itu artinya kan dia mendengar sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Maka itu kita bilang sebagai swabah memanjang. Oke. Kalau swabah memanjang, maka itu gangguannya tuli sensori neural. Sarafnya keganggu gitu. Oke. Atau sebaliknya, pasien udah nggak dengar, tapi kita dengar. Itu artinya apa? Dia tuli konduktif. Kemampuan dia untuk bisa mengkonduksikan suara itu rupanya kesumbat gitu loh. Yang mana sama kita masih kedengeran gitu ya. Tapi ini swabah hanya bisa dilakukan dengan asumsi bahwa kita nggak budek ya. Oke, gitu. Jadi kalau udah pernah dilakukan itu artinya tidak susah lagi untuk menjelaskan ya. Oke, kemudian otoskop. Otoskop itu artinya kita mau melihat ke dalam ya. Pada dasarnya otoskop itu adalah melakukan inspeksi tapi dengan alat ya. Jadi terserah kalian boleh melakukan inspeksinya dari yang awal tadi atau ketika lakukan otoskopi ya. Sehingga eh, ini bisa di-skip kalau dilakukan di awal. Kan pinna auris externa ini kan udah dilakukan di awal. Tapi kalau misalnya kalian tidak melakukan ini di awal, lakukannya di otoskopi gitu ya. Nah, apa yang mau kita lihat? Ada dua. Satu, meatus acusticus externanya. Yang kedua adalah membran timpani. Apa yang mau dilihat? Kalau apanya, MAE-nya, ini meatus acusticus externa ya. Yang mau kita lihat adalah ya jelas apakah satu, ada bisul. Kedua, apakah membran timpani nampak. Karena kalau udah nggak nampak, dia pasti kan ngarahnya ke yang difusa ya, OE difusa. Karena dia ketutup ininya, jalurnya tadi. Ketiga, apakah ada cairan. Keempat, ada jamur nggak. Kelima, ada serumen prop kah. Keenam, apakah ada darah. Jadi semua penyakit yang ada di meatus acusticus externa atau di telinga luar, liang telinga luar, ya bilang aja semuanya. Mana tahu ada yang nyangkut gitu loh. Nah, membran timpani yang mau kita lihat adalah apakah dia intak atau enggak. Intak itu artinya utuh. Kalau enggak, artinya dia bolong atau perforasi. Oke. Tapi ini dengan asumsi bahwa membran timpaninya nampak ya. Gitu. Jadi kalau nggak nampak, udah pasti ini ada pembengkakan. Itu untuk telinga. Kalau untuk hidung, pertama inspeksi dulu, lihat apakah hidungnya mengalami deviasi. Kemudian kita palpasi hidung. Palpasi hidung tuh tinggal palpasi aja dengan tangan kanan kiri ya, dari atas ke bawah. Simple lah, gampang. Apakah ada terasa deviasi dari septum nasal? Karena kalau septum nasal ya terdeviasi itu bisa ganggu ini juga, ganggu nafas. Kemudian pemeriksaan aliran udara. Ini gimana caranya? Ambil spatel besi, ya, yang besi itu ya bentuknya kayak stick pedal pop ini, atau benda apapun yang besi, letakkan di bawah hidung, kemudian kita lihat ada uapnya apa enggak. Bagian yang ada uapnya, maka itu aliran udaranya bagus. Ya. Jadi kalau dua-duanya aliran uapnya ada, maka baguslah dia aliran udara di hidungnya. Tetapi kalau cuma salah satu yang ada, maka salah satunya itulah yang tersumbat ya. Gitu. Baru lanjut ke rinoskopi anterior ya. Nah, rinoskopi anterior ini jangan lupa untuk pakai headlamp, kemudian ambil retraktor nasal atau spekulum nasal, namanya yang mana aja ya terserah. Kalian tahu yang mana. Kemudian tangan kiri selalu membuka, tangan kanan untuk kerja ya. Jadi jangan lupa bahwa kalau misalnya nanti kalian mau tindakan, tangan kanan itu yang kerja ya, baik itu mau ambil benda asing di hidung atau bersihin hidung, itu tangan kanan yang kerja, yang tangan kiri tetap membuka jalurnya ya. Oke, itu rinoskopi anterior. Jadi apa yang mau dilihat? Ya, simple. Kalian mau lihat apa aja? Itu seperti kita mau lihat pertama turbinasio ya. Sebelum itu salah.
lihat apakah ada bisul juga. Kemudian apakah ada rhinore, ada meler apa enggak maksudnya gitu ya. Kemudian apakah ada darah. Kemudian untuk melihat turbinasionya ya. Oke, apakah mengalami pembekakan apa enggak. Rhinore ini atau sekret ya, boleh juga. Oke, kemudian kalau misalnya ada sekret, warnanya apa? Apakah kuning, apakah dia bening, dan seterusnya. Nah, ketika kita mau melakukan rinoskopi posterior, untuk melihat turbinasio yang inferior, maka pasiennya disuruh buka mulut. Kemudian ambil cerminnya, oke, cerminnya arahin ke atas. Oke, simple. Nah, sambil dia buka mulut gitu, kalian langsung putar ke bawah untuk bilang bahwa kalian melakukan pemeriksaan laryngoscopy indirect. Jadi ini sekalian ya, rinoskopi posterior dan laryngoscopy indirect itu barengan. Arah ke atas dan arah ke bawah. Selesai. Oke. Nah, kemudian pemeriksaan tambahannya ada pemeriksaan sinus paranasal. Sinus paranasal itu untuk ngecek apakah pasiennya mengalami rhinosinusitis ya, atau sinusitis. Kalau sekarang kan udah berubah namanya jadi rhinosinusitis ya. Nah, kalau misalnya dia di sinus frontalis ya, atau di bagian dahi, maka kita coba pegang dan ketuk di bagian situ di dahi. Apakah pasien merasa nyeri ya, perkusi di situ. Begitu juga dengan sinus maxillaris itu di bagian pipi. Sedangkan ethmoidalis itu di canthus medial ya. Jadi kalau misalnya kita gambar kepala lagi nih. Kepalanya agak miring. Nggak apa-apa ya. Di sini ada yang frontalis. Sini ada yang maxillaris. Sini ada yang ethmoidalis ya. Oke, ini hidung. Ini mata. Mulut. Oke, jadi udah tahu nih letak-letaknya di mana kan. Kalau frontalis ya di sini, maka yang kita lakukan adalah pegang dan ketuk di bagian situ ya, apakah nyeri atau enggak. Ini tes provokasi namanya. Kita menginduksi apakah terjadi nyeri apa enggak. Karena kalau misalnya ini terisi sesuatu, misalnya ada pus ya, maka rhinosinusitis, nah disitulah dia akan terjadi nyerinya. Oke. Nah, itulah dia pemeriksaan untuk sinus paranasal. Terakhir pemeriksaan kelenjar getah bening itu standar seperti yang sudah dilakukan dari dulu-dulu ya, sama aja. Tinggal lihat ada pembesaran atau enggak. Inilah pemeriksaan fisik untuk THT. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, ini ada beberapa. Pertama, darah rutin seperti biasa. Kenapa? Karena kita mau lihat pertama infeksi apa enggak. Maka yang mau kita lihat adalah leukosit naik apa turun. Yang kedua, kita mau lihat eosinofil deh, eosinofil. Kenapa kita mau lihat ini apakah ada reaksi alergi atau tidak. Oke, itu aja sih, leukosit sama eosinofil. Sisanya ya kayak biasa-biasa aja. Oke, kemudian yang kedua adalah photo waters. Photo waters ini untuk kalau kita curiga dia rhinosinusitis. Kayak gini ya. Jadi di sini adik-adik bisa lihat di sini bagiannya putih. Ini artinya ada sesuatu ya. Harusnya dia tidak ada kayak gini. Nih, ini juga sinus maxillarisnya, sinus frontalisnya kosong, tapi sinus maxillaris yang kanan ini nampak sesuatu ya di sini. Jadi gambarannya segitiga gini. Artinya ada sekret di situ yang nggak keluar. Oke, jadi kalau pasien kalian curiga ini rhinosinusitis, maka periksalah photo waters. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan swab tenggorokan. Nah, swab tenggorokan ini ketika kita curiga pasiennya ada gangguan-gangguan di tenggorokan yang mengancam, seperti tonsilofringitis akut atau difteri. Kemudian ada pemeriksaan KOH, ini untuk otomikosis ya. Sebenarnya kalau di klinis ini nggak perlu, tapi mana tahu ditanya, ya udah periksa KOH aja. Padahal secara gambaran itu udah jelas banget sih. Kemudian kalau misalnya pasien ada OMSK, telinganya berair aja, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita harus memastikan bahwa mastoidnya itu tidak mengalami komplikasi ya. Nanti mastoiditis, atau kerusakan mastoid, atau kolesteatoma, dan seterusnya.
maka kita untuk menyingkirkan kemungkinan komplikasi-komplikasi seperti itu mesti eh, periksa mastoidnya ya dengan foto polos mastoid. Kemudian hitung eosinofil dan IgE ini untuk pasien-pasien yang rinitis alergi untuk mengeksklusi diagnosis yang alergi-alergi ya. Nah, ini IgE tapi bilang aja deh. Oke, itu pemeriksaan penunjang untuk THT. Nah, kemudian ada 2 keterampilan nih yang adik-adik tuh mesti tahu ya. Pertama, gimana kalau misalnya pasiennya mimisan? Yang kedua, gimana kalau misalnya ada benda asing? Kalau misalnya pasiennya mimisan, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah tekan cuping hidung. Bukan disuruh dongak, bukan disuruh nunduk ya. Jadi tekan cuping hidungnya pasien, kemudian tunggu 10-15 menit. Ini dengan asumsi bahwa pasiennya anak-anak, kemudian munculnya spontan, lalu pasiennya itu eh, kita asumsikan dia epistaksis yang anterior. Oke. Kemudian selanjutnya kalau nggak berhenti juga kita apain? Selanjutnya kita lakukan kauter kimiawi. Ini kauter ya, kauter kimia. Pakai namanya AgNO3 yang 25-30%. Kemudian ya udah ditempelin ke situ. Tapi hati-hati, AgNO3 ini kalau kena septum bisa bolong ya. Jadi dia ditetol-tetol aja. Kalau misalnya kita udah tahu dia di mananya. Kalau nggak baik juga, maka dilakukan tampon. Tamponnya pakai apa? Pakai pantokain 1 sama epinefrin. Ya. Jadi pantokain yang 1%, epinefrinnya 1-2 tetes, kemudian tunggu 3-5 menit. Ini kalau yang epistaksis anterior. Kalau yang posterior pakai tampon belok itu jarang banget sih masuk OSCI ya. Memang di KKD kan, tapi abang belum pernah dengar laporan bahwa ada ujian epistaksis yang posterior. Oke, kalau corpus alienum tuh mudah sekali. Tinggal lihat bendanya apa ya. Kalau bendanya bulat seperti biji-bijian, kemudian mutiara, kelereng, maka kita pakai sonde. Sonde itu yang bentuknya kayak hook pengait ya, kayak gini. Kalau misalnya bentuknya pipih, maka kita pakai aligator ya. Aligator atau nanti pakai yang bayonet. Bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini kalau bendanya mati. Kalau bendanya hidup gimana? Kalau bendanya hidup, boleh pakai NaCl, boleh pakai tembakau, boleh pakai lidokain juga ya. Yang mana aja yang tersedia, tetesin dulu ke situ, entah itu di hidung, entah itu di telinga. Tapi kalau misalnya kasusnya OSCI yang 4A yang kita yang ngerjain, itu biasanya di hidung, baru diambil pakai yang aligator atau yang bayonet. Oke, gampang lah kalau corpus alienum. Sebentar ya. Nah, untuk obat dibagi 2. Ada obat yang memang kausatif ya. Ada yang simptomatis. Nah, jadi simpel aja. Kalau misalnya kalian dapat pasien tonsilitis atau OMA yang leukositnya meningkat, ya. Jadi leukositosis 15.000 katakanlah segitu, maka kita tahu ini pasiennya tonsilitisnya itu gara-gara bakteri atau OMA-nya gara-gara ada bakteri. Maka obatnya apa? Ya udah, kalau gitu amoksisilinnya iya, 500 mg 3x1, kemudian pasien disuruh kumur betadine. Kalau pasiennya infeksi jamur di telinga, apa yang kita lakukan? Ya ambillah nystatin ya, nystatin drop. Tapi kalau misalnya pasiennya infeksi jamurnya di mulut ya, misalnya Candida ya juga bisa. Tapi kayaknya nggak di sini sih. Kemudian kalau pasiennya itu serumen prop, biasanya kita bagi 2. Serumennya itu keras apa lunak. Kalau misalnya dia keras, maka ada obatnya yaitu karbogliserin 10% ini. Tetes terus setiap hari 3 kali sehari. Kemudian setiap ditetes itu kita tunggu dulu, jangan langsung berdiri lagi ya, nanti keluar airnya. Itu di KIE kan ke pasiennya nanti. Kemudian begitu dia sudah lunak, baru pakai cotton bud sama dokter dibersihin. Gitu ya.
Nah, kemudian ada juga antibiotik di telinga itu kayak clotrimazole, yang tetes. Tapi selain itu ada juga yang ofloxacin ya. Nah, tapi ofloxacin ini juga boleh dipakai. Ini yang lebih lebih apa namanya itu, lebih lazim digunakan lah untuk ofloxacin, atau satu lagi itu chloramphenicol ya. Chloramphenicol ear drops, flash nomor 1, sama juga 3DD, GTT 1. AD atau AS ya, Auris dextra atau Aris sinistra atau ADS. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya itu ada apa namanya itu, OE, terutama yang difusa, maka biasanya kita pakai yang salep. Salepnya itu bukan salep gentamisin di sini ya, tapi salep polymyxin, polymyxin B. Gitu. Nah, sisanya kita berikan obat simptomatis sesuai dengan keluhan. Jadi nanti adik-adik kan anamnesis tuh, ada keluhan tambahannya. Nah, kalian kumpulin tuh keluhannya apa aja. Apakah ada demam, apakah ada hidung tersumbat, apakah bersin, apakah gatal-gatal, apakah meler. Nah, itu langsung dicatat. Kenapa? Kita mesti ngasih obat yang sesuai dengan keluhan tersebut. Jadi contohnya, pasiennya itu ada demam. Ya biasalah, paracetamol kalau itu. Atau ada sakit kepala. Paracetamol ini masih bisa ya. Biasanya gitu tuh. Rhinosinusitis, sakit kepala itu bisa kita kasihkan masih paracetamol, masih cukup ya. Tergantung berat badannya nanti. Kalau di klinis tinggal hitung berat badan berapa. Kedua, pasiennya itu hidungnya kesumbat. Nah, kalau hidung kesumbat, kita mesti ngecek ini hidungnya doang yang kesumbat atau hidungnya kesumbat sampai ke telinga-telinganya. Jadi dia ceritanya oma nih, anak-anak. Kalau misalnya hidung doang, maka pseudoephedrine saja cukup. Ya. Tapi kalau misalnya dia itu telinga sampai telinganya yang keganggu, jadi telinga tengah ya, oma dia, maka kita harus membuka sumbatannya sesegera mungkin pakai yang spray, nasal spray, yaitu oxymetazoline ya. Oke, nanti ini oxymetazoline ini harus dilakukan KIE ya. Kita bilang sama pasiennya bahwa untuk menggunakan oxymetazoline, misalnya yang sumbat kanan, maka pasien kepalanya miring ke kiri. Gitu ya. Terus apa yang kita lakukan? Semprot ke dinding hidung, bukan ke septumnya ya, bukan yang tengahnya. Gitu. Oke, nah biasanya yang pakai oxymetazoline itu jadi lebih cepat untuk membuka sumbatan, sehingga omanya juga lebih mudah nanti untuk terobati. Oke, nah pasien dengan bersin-bersin, gatal-gatal, hidung meler, ya udah jelas lah pasti cetirizine ya. Selanjutnya ada budesonide spray. Nah, ini untuk cerita tentang pasien-pasien yang rinitis yang medikamentosa atau yang rinitis vasomotor itu ya. Nanti kita akan bahas di bawah. Ini hanya kalau perlu saja. Kemudian ipratropium bromida juga nanti akan dibahas ya. Vitamin C tablet itu yang 500 mg. Kalau misalnya ada hubungan dengan rinitis viral atau common cold. Common cold itu batuk pilek biasa intinya. Ya, itu artinya memang badannya lagi drop aja biasanya gitu ya. Kan sering kalian dengar ya, lagi capek, pilek. Nah, itu common cold ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus. Pertama-tama cerita tentang OMA ya. OMA ini ada 5 stadium. Jadi kalau cerita OMA itu mesti dituliskan diagnosisnya yang stadium apa. Ada OMA stadium oklusi, ada OMA stadium hiperemis, ada OMA stadium supuratif, OMA stadium perforasi, dan resolusi ya. Nah, jadi perjalanannya gimana tuh? Kalau misalnya oklusi, ini pasien hidung, sumbat, telinga, budek. Udah gitu doang, stadium oklusi.
Maka kita tahu kalau pasiennya seperti itu, eee, obat utamanya apa? Ya kita buka sumbatannya supaya, telinga tengahnya itu lega, maka pakailah oxymetazoline nasal spray tadi, ya, mudah. Nah, tapi ada nih orang yang pasien yang, ketika stadium oklusi nggak langsung datang ke dokter. Maka yang terjadi apa? Sumbatannya tetap ada, menyebabkan apa yang di telinga tengah nggak bisa keluar. Kalau di telinga tengah nggak bisa keluar, yang terjadi apa? Pertumbuhan bakteri di situ. Nah, pertumbuhan bakteri di situ akan menyebabkan terjadinya hiperemis atau peradangan di situ ya. Nah, kapan kita tahu itu hiperemis? Ketika kita lihat membran timpaninya merah, ya. Membran timpani mengalami peradangan. Makanya di sini dibilang membran timpani tampak hiperemis dan kongesti. Sedangkan stadium oklusi cuma tampak membran timpaninya retraksi. Nah, karena kita sudah tahu nih, pasien mengalami infeksi di telinganya. Kalau infeksi, maka obatnya antibiotik, gitu. Kemudian untuk simptomatisnya apa? Tinggal sesuaikan, tanya lagi, ada demam? Ada sakit telinganya? Ada. Ya udah paracetamol. Ada pilek hidungnya? Ada. Ya udah masukin cetirizine-nya, gitu ya. Oke. Kemudian stadium supuratif. Nah, kalau misalnya dia stadium supuratif, ini ceritanya adalah sudahlah radang, radangnya dibiarin, maka terjadi penonjolan, bulging. Nah, kenapa dia menonjol? Karena isinya udah nanah di situ. Maka apa yang kita kerjakan? Di sini kita kasih amoxicillin dulu, kayak tadi juga. Jadi obatnya sama dengan yang stadium hiperemis, tapi bedanya setelah itu kita langsung rujuk. Untuk apa? Untuk dibelek, dibuka ya sama dokter spesialis THT-nya. Kenapa dibelek? Karena pasien yang dimiringotomi biasanya sembuhnya lebih bagus dibandingkan yang bocor gara-gara dibiarin begitu aja. Gitu maksudnya ya. Oke, katakanlah pasien ini rupanya nggak datang juga di stadium bulging ini, maka dia akan datang ke kita di stadium perforasi. Apa tuh? Ketika terjadi keluarnya cairan dari telinga. Oke. Nah, tapi di sini bedanya apa? Ketika dia sudah keluar dari telinga cairannya, dia lega. Maka apa? Dia pasiennya lebih tenang, demamnya berkurang ya. Jadi obatnya apa kalau gitu? Ya udah, tinggal dikasih yang tetes telinga karena udah nggak perlu oral lagi ya. Tetes telinga kayak ofloxacin tadi yang di atas tinggal ditulis, kemudian cuci telinganya dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti cepat nutup, nggak infeksi ulang, nggak berlanjut jadi yang supuratif kronis. Gitu. Nah, stadium resolusi dia nggak akan datang di sini. Kenapa? Karena ini ceritanya pasien sudah kontrol gitu ya. Jadi ini lanjutan. Kalau misalnya pasiennya sembuh, dia akan ke stadium resolusi. Tapi kalau pasien nggak sembuh-sembuh, dia akan ke OMSK. Gitu. Jadi kalau soal obat tuh tinggal menyesuaikan dia lagi di stadium yang mana. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita cerita tentang pasien-pasien ini nih, rinitis alergi. Nah, kalau misalnya kita rinitis alergi, ini ada beberapa gambar yang akan membantu kalian untuk paham bahwa pasien-pasien dengan rinitisan itu yang alergi, yang berulang kali ceritanya alergi di hidung ya. Jadi ini biasa kita bilang anak ingusan gitu kan. Ini anak kok ingusan mulu, anak ingusan. Makanya muncul istilah anak ingusan kan. Rupanya dia punya bakat alergi, bakat atopi. Apa tanda-tanda anak ini mengalami alergi? Pertama adanya allergic shiner. Shiner itu adalah bagian bawah mata ini ya, adanya kantong mata ini. Yang kedua adalah gambaran cobblestone appearance di lidah, tapi di sini nggak begitu jelas ya. Ketiga, allergic salute. Allergic salute itu pasien punya kebiasaan untuk gosok-gosok hidung kayak gini. Nah, karena pasien suka gosok-gosok hidung, maka nampak apa? Ini ada garis merah nih di hidung, allergic crease namanya. Ada garis ini, gara-gara digosok aja ya hidungnya. Kemudian lidahnya mengalami geographic tongue, bentuk lidah yang seperti peta ya, kalau buka buku geografi. Kemudian ada facies adenoid. Facies adenoid ini adalah ketika pasien itu adenoidnya mengalami pembesaran sehingga pasiennya nggak bisa nafas lewat hidung, maka dia nafas lewat mulut.
Atau kalau di buku ini namanya muka bodoh. Tapi ini seperti bodoh aja ya. Anaknya bukan berarti bodoh gitu, cuma mukanya nampak longor. Ya, ini ya, buka mulut aja gitu. Karena dia nafasnya lewat mulut, bukan lewat hidung. Nah, kenapa gitu? Karena masih ingat cincin Waldeyer ya, untuk pertahanan tubuh yang di bagian oral, bagian adenoidnya itu mengalami pembekakan. Kalau bengkak, maka dia nggak bisa napas di hidung ya, nggak lewat. Oke, ini untuk tambahan ada stadium dari otitis media tadi ya. Ini oklusi, di sini membran timpani tampak pucat, kemudian dia retraksi. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik melakukan otoskopi itu, misalnya keluar gambar, mesti tahu ya, ini gambarnya seperti apa ya. Yang ini stadium hiperemis, maka membran timpani mengalami hiperemis, kayak namanya ya, atau peradangan. Stadium supuratif, tapi ini masih intak ya, ini intak, ini intak. Kalau stadium supuratif, udah nampak apa? Ini kuning nih, nampak nggak tuh? Ada isinya. Maka membran timpani mengalami bulging, tapi masih intak. Stadium perforasi, maka di sini kalian bilang, pada hasil otoskopi, tampak membran timpani sudah tidak intak ya. Karena dia mengalami perforasi. Kemudian sekretnya positif. Yang ini, membran timpani masih perforasi, tapi sekret negatif. Tapi yang ini jarang masuk di OSCE. Oke, untuk nge-review, mana tahu kalian masih ingat ya, stadium oklusi, obatnya apa? Yuk, review lagi. Apa? Yuk, ya Ulan. Mana, hilang suaranya. Regi, apa obatnya Regi? Stadium oklusi. Yuk. Ofloxacin ya, Bang? Ayo, apa tadi? Oklusi itu artinya ada apa? Hidung sumbat sama telinganya budek. Ya, jadi kalau sumbat, obatnya? Obatnya oxymetazoline. Sip, pas. Jadi kalau ada sumbatan, maka hilangkan sumbatannya. Ya, cara pakainya gimana? Masih ingat tadi? Disemprot ya, Bang? Iya, disemprot. Caranya? Di Kalau hidung kanan yang sumbat, maka caranya kepala miring mana? Kanan, kiri? miring ke kiri, Bang. Oke. Kemudian yang disemprot mananya? Dinding hidung yang tengah, septum, atau dinding yang luar? Dinding tengah. Ayo, yang mana yuk? Yang di dalam, Bang. Iya, di dalam. Tapi, ini loh, hidung kan gini. Kan hidung nih. Nyemprotnya ke sini, atau ke sini. Kan ada dua tuh. Warnanya kurang bagus. Nah, ini kan tengah ya. Nyemprotnya ke septum, atau ke sini. Ke septum, Bang. Enggak ya, yang ke satu lagi ya, keluar ya. Oh iya, Bang. Karena septum tidak mengalami pembengkakan. Yang bengkak itu yang meatusnya itu ya, kongka. Oh. Oke, kalau stadium hiperemis, obatnya apa?
Lagi radang nih. Antibiotik, Bang. Antibiotik contohnya? Misalnya itu amoxicillin nggak, Bang? Oke, amoxicillin 3 kali 500. Kemudian apa lagi obatnya? Sama oxymetazoline juga. Boleh. Terus pasiennya demam nih sama radang tuh. Paracetamol. Oke. Kalau stadium supuratif obatnya? Supuratif obatnya sama, Bang, apa juga? Sama. Bedanya di mana? Bedanya di Pasien dianjurkan untuk dirujuk untuk dikeluarkan cairannya, Bang. Oke, nama prosedurnya? Di insisi. Iya, lebih spesifiknya? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Miringotomi. Oh, miringotomi. Ya. Yang ada miring-miringnya itu pasti membran timpani. Jadi miringitis bullosa, miringotomi, itu pasti cerita tentang membran timpani. Oke, tadi operasi diapain? Perforasi di Masih kasih amox nggak? enggak, Bang. Oke, jadi kasih apa? Kasih deh, Bang, karena masih ada secret. Enggak. Antibiotik tetap, tapi yang oral apa yang tetes? Yang oral. Tetes dong. Tetes ya, tetes. Oke, ofloxacin. Sama dibersihin telinganya pakai H2O2. Kalau resolusi diapain? Resolusi diobservasi dulu, Bang. Oke, nggak dipapain ya, diliatin aja sampai dia nutup sendiri. Nutup apa enggak? Kalau nggak nutup-nutup baru dirujuk biar ditutup sama THT-nya. Bisa ya? Iya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rinitis. Oke, bentar deh ya. Oke, nah cerita rinitis ini adalah kalau pasien datang dengan keluhan meler dari hidung, bersin-bersin, dan seterusnya, itu rinitis ya. Beda dengan rhinosinusitis. Kalau rhinosinusitis, pasien datangnya sakit kepala tuh. Ya, sakit kepala, sakit pipi, kemudian dia merasa penciuman hilang atau penciumannya itu malah dia mencium bau-bau bangke, bau busuk, ya. Itu karena adanya pus yang nggak keluar-keluar dari sinusnya itu. Itu kalau cerita rhinosinusitis ya. Jadi bukan cerita tentang cairan keluar dari hidung lagi. Itu punyanya rinitis. Oke, itu satu. Untuk membedakan satu di antara keduanya. Oke, nah tapi di tabel ini kita akan membahas apa bedanya antara semua yang keluar dari hidung gitu ya. Jadi di sini ada rinitis yang ini common cold atau yang viral, kemudian ada rinitis alergi, kemudian ada rinitis vasomotor, kemudian ada polip, ada sinusitis, ada rinitis atrofi. Atrofi ini jarang ya, atau nama lainnya rinitis ozaina. Oke, ini biasanya di UKM PPD keluarnya.
Kita mulai dari yang paling sering dulu, common cold atau rinitis viral, atau hampir semua manusia di muka bumi ini pasti pernah common cold ya. Batuk, pilek, demam, batuk, pilek, demam, batuk, pilek, demam. Itu aja isinya. Nah, apa sih common cold ini? Kita lihat hidungnya akan tersumbat, kemudian keluar cairan dari hidung yang encer, kemudian dia akan bersin-bersin, gangguan penciuman, demam, lemas, kemudian hidung dan mata gatal-gatal. Itu common cold ya. Itu jelas banget lah. Ini tanpa pemicu ya. Jadi di sini pemicunya negatif. Ibu ada perhatian nggak mungkin keluhan ibu kapan muncul dan hilangnya? Apakah seperti ada terkena debu baru muncul seperti ini? Apakah ini dan seterusnya ya? Nah, itu tidak ada pemicu. Kedua itu dia demam. Yang lain nggak ada demam ya. Artinya apa? Ini memang proses infeksi ya, sama dengan sinusitis. Ini juga proses infeksi. Oke, jadi nampak bedanya ya, common cold. Kemudian ada rinitis alergi dulu ya, lompat dulu ke sini, rinitis alergi. Kalau rinitis alergi, dia sama juga, hidungnya kesumbat juga, encer juga, jernih ya, bersin-bersin juga, gangguan penciuman juga. Tetapi pada pasien ini dia tidak mengalami demam. Maka inilah yang membedakan antara common cold dengan rinitis alergi. Bisa ya? Nah, lanjut. Kemudian ada lagi yang namanya rinitis vasomotor. Rinitis vasomotor juga sama, keluar cairan dari hidung, hidung tersumbat, gangguan penciuman. Tapi bedanya apa? Rinitis vasomotor pertama, dia nggak ditulis di sini ya. Rinitis vasomotor itu harusnya sumbatannya itu, hidung tersumbatnya, ini sesuai posisi. Misalnya dia miring kanan tidurnya, maka yang kanan sumbat. Jelas ya? Kalau yang kiri dia miring, maka dia yang kiri yang sumbat. Kemudian mukosanya itu akan berwarna merah tua, itu nanti rinitis vasomotor. Oke, rinitis atrofi itu dia nanti sekretnya hijau. Bedanya di situ, atau ozaina ya. Kemudian nanti ada namanya rinitis medikamentosa. Rinitis medikamentosa itu gara-gara hidungnya itu pasien-pasien rinitis alergi nih. Hidungnya dikasih budesonide spray, ya, kasih steroid, kasih ipratropium bromida. Kemudian pasiennya pakainya keterusan sampai 1 bulan 2 bulan. Kemudian terjadilah ini obatnya nggak berefek lagi. Kemudian hidungnya kesumbat, itu rinitis medikamentosa. Jadi itu nggak ada di sini kebetulan ya. Kemudian ada sinusitis. Nah, sinusitis atau rhinosinusitis, hidungnya kesumbat juga, ada keluar cairan, tapi cairannya kental dan purulen. Oke. Kemudian di sini ada tambahan apa? Plus sakit kepala. Kemudian plus apa lagi? Hidung bau bangke. Atau busuk. Oke, itu rhinosinusitis ceritanya. Dan pasiennya demam ya. Nah, ini obatnya ya gampang. Kalau misalnya dia common cold, ya nggak ada selain obat simptomatik. Tinggal dikasih aja, misalnya hidungnya sumbat, kasih pseudoephedrine. Pasiennya demam, maka kasih paracetamol. Pasiennya hidungnya meler-meler, bersin-bersin, kasih cetirizine. Selesai ceritanya. Kasih vitamin C tambahan, supaya sistem imunnya bagus. Kemudian pasiennya bed rest, kalian bikinilah surat ya. Istirahat dulu 2 hari. Kalau rhinosinusitis, maka kasih antibiotik aja. Kemudian sisanya menyesuaikan dengan gejala-gejalanya ya. Nanti di bawah tinggal diikutin. Itu yang paling sering keluar. Rinitis alergi, sesuaikan juga, ditambah dengan semprot apa namanya itu? Steroid. Nah, vasomotor sama medikamentosnya nanti sama ya, kalau nggak salah Bang. Jadi kita lihat ke bawah. Nah, ini masuk ke kasus-kasus ya. Kita bahas satu-satu. Pertama-tama mulai dari tonsilofaringitis akut. Ya. Nah, tonsilofaringitis akut, ini artinya ada tonsil yang besar, faringnya merah, gitu ya. Oke, pasien akan datang dengan apa? Pasien akan datang dengan nyeri menelan. Bisa disebabkan oleh bakteri,
Bisa disebabkan oleh viral, bisa disebabkan oleh fungal atau jamur. Atau dia bisa abses peritonsilar. Oke? Nah, abses-abses nih sering nih. Nah, pasien itu biasanya kalau apa namanya itu, Dek? Kalau kalian nanti melakukan pemeriksaan fisik ya, konfis, untuk menegakkan TFA maka dibutuhkan pembesaran tonsil sama faring hiperemis. Kalau cuma tonsil yang membesar, maka kita bilang itu tonsilitis. Kalau cuma faring hiperemis, maka kita sebut sebagai faringitis. Tapi kalau misalnya nanti dua-duanya dapat, maka tonsilofaringitis akut. Bisa ya, jadi sesuai dengan bagian mana yang terkena. Itu dulu. Kemudian yang kedua, pasiennya tuh datang dengan keluhan tadi tuh nyeri menelan ya. Kemudian dia akan batuk-batuk. Oke, di sini ada nyeri, ada batuk. Kemudian dia akan serak suaranya, akan demam-demam ringan atau subfebris, hidung akan meler. Dan konjungtivitis ini plus minus ya. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Oke, kalau yang bakterial itu memang lebih khasnya itu adalah nyeri menelannya ini, sama nyeri tenggorokan. Disertai dengan demam yang tinggi. Beda dengan si viral tadi, demamnya itu demam geli-geli aja, misalnya 37,8 gitu ya. Kan kita tahu bahwa suhu normal itu ya, tem normal itu 36,5 sampai 37,5. Sedangkan 37,5 sampai 38 itu masih subfebris ya. Sedangkan di atas 38 di situ dia masuk demam. Nah, jadi yang subfebris itu maksudnya ya 37,8, 37,9 gitu ya. Itu masih masuk yang meningkat tapi ya masih bisa ditolerir lah ya. Kemudian nafsu makan ya seterusnya ya. Jadi intinya yang membedakan antara si viral sama bakterial adalah demam tinggi di bakterial. Gitu. Nah, kemudian karena ada cerita pembesaran tonsil, adik-adik mesti tahu ukuran T1 sampai T4 ya. Kalau misalnya T1 dia belum ada pembesaran. T2 sudah membesar tapi belum menyentuh uvula. Ada gambarnya itu gini ya. Kebetulan nggak abang sertakan pula. Ini rongga mulut. T1 masih normal ya. T2 membesar tapi masih apa namanya itu belum menyentuh uvula ya. Nanti T3 udah kena uvula nih, tapi masih ada rongga mulutnya. T4 dia udah kissing, ketemu tonsilnya. Gitu. Jadi nanti mesti dideskripsikan ya, T1 sampai T4 itu. Oke. Kemudian ada lagi yang fungal, tapi fungal ini jarang banget keluar ya. Paling sering itu yang bakterial, jadi tonsilofaringitis akut bakterial. Nggak usah dipikirkan lah. Biasanya pun yang fungal ini akibat ini ya, pasien yang imunokompromis, yang sistem imunnya memang lagi lemah. Misalnya pasien HIV atau yang pasien yang minum steroid berkelanjutan ya. Nah, pemeriksaan fisiknya kayak biasa, kayak tadi juga. Yang paling penting adalah temuan faring hiperemis dan tonsil yang membesar itu ya. Gitu. Sisanya menyesuaikan. Nah, tapi kalau bakterial, dia punya ini. Detritus. Apa tuh? Jadi, ininya tadi tuh, tonsil-tonsilnya itu di situ muncul warna batu-batu kuning gitu. Jadi gini-gini dia nanti. Nah, kalau ada kayak gini, ini mengarahkan kita kepada si bakterial tadi ya. Nah, menariknya nih, ketika kita periksa pasien yang seperti ini, kelenjar getah benihnya itu akan mengalami pembesaran. Kenapa? Karena dia butuh pasukan tambahan untuk yang bisa membantu melawan infeksi yang terjadi di daerah tenggorokan ini, gitu ya. Maka kelenjar getah bening bisa jadi adik-adik temukan pembesaran. Oke?
Jadi jangan bingung, kok membesar nih? Apa ini kanker kelenjar getah bening? Enggak ya. Itu memang membesar karena dia reaksi untuk membantu infeksi yang terjadi. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Jelaslah darah lengkap. Kenapa kita mesti membedakan leukositnya meningkat apa turun? Kalau meningkat ya udah, ini ceritanya bakterial. Kalau menurun, ini ceritanya adalah yang viral gitu ya. Tinggal dicocokin dengan klinisnya. Palingan kalau mau tambahan ya swab tenggorokan lah untuk melihat ini bakterinya apa nih, Staphylococcus kah, Streptococcus kah, dan seterusnya. Obatnya apa? Kalau yang viral nggak ada terapi spesifik, kita cuma bisa ngasih obat-obatan simptomatik. Jadi tinggal tanya pasiennya bersin-bersin, ya, kayak tadi juga cetirizine, pasiennya demam, gitu-gitulah ya. Kasih vitamin C, KIE lah, kasih edukasi untuk kumur-kumur, pakai garam dan air hangat. Kemudian pasiennya suruh makan makanan bergizi yang banyak tinggi vitamin C ya, kayak jeruk, pepaya, mangga, nanas, dan seterusnya, selagi pasien nggak punya penyakit lambung. Kemudian pasiennya itu kalau misalnya ada infeksi bakteri, leukositosis, maka obatnya kayak tadi juga, amoxicillin juga ya, jadi gampang. Paracetamol sama betadine gergel untuk kumur-kumurnya. Kalau fungal ini cukup kalian baca saja, tapi ini jarang banget keluar di OSCI ya. Inilah KIE-nya. Pertama, kasih tahu ini ada pembekakan Pak, atau pembekakan Bu di bagian amandel atau atau di tenggorokan. Ini infeksinya gara-gara virus atau bakteri. Kemudian kasih tahu untuk obatnya harus diminum teratur ya, seminggu mesti habis nih amoxicillinnya. Jangan makan apa dulu, yang goreng-goreng ya, minyak-minyak. Kemudian jangan makan makanan yang suhunya terlalu ekstrim, misalnya terlalu dingin atau terlalu panas. Jangan banyak ngomong dulu, kemudian minum air putih yang banyak. Beres deh, selesai untuk tonsilofaringitis akut. Nah, ini tambahannya. Bisa jadi keluar, bisa jadi enggak. Tapi yang jelas, ini abang pernah ketemu di LO doang ya, jarang di OSCI. Cerita tentang difteri. Jadi kalau ceritanya difteri, maka ketika kita lakukan pemeriksaan fisik yang kayak di atas tadi, bisa dijumpai apa? Pseudomembran, warna abu keputihan. Jadi gejalanya apa? Ya sama kayak tadi juga. Gejalanya itu demam-demam, lemas, sakit kepala, nyeri menelan, ya kayak gini tuh. Nyeri tenggorokan, nyeri menelan, susah menelan, suara berubah, kemudian pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher ya. Jadi sebenarnya kurang lebih itu mirip-mirip sama yang TFA bakterial, tapi bedanya apa? Tambahannya adalah pseudomembran ini. Ini kata kunci yang kuat sekali, sulit untuk dilepas dan mudah berdarah ya. Nah, ini biasanya pasiennya punya riwayat vaksin tidak lengkap. Karena difteri ini sudah ada vaksinasi rutinnya ya, DPT, HB, HIB ya. Jadi, kan udah masuk anak? Tumbuh kembang lah Bang baru. Oh, tumbuh kembang ya. Oh, yang nanti ini ya. Oh iya, Iya pas, Bang. pas, pas. Kan ada vaksinnya tuh DPT kan, DPT, HB, HIB. DPT ini difteri, pertusis, sama tetanus. Jadi udah sekalian semua dikasih gitu ya. Jadi kalau misalnya pasiennya ini dari kecil rupanya nggak 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 divaksin, ya muncullah difterinya. Seperti kasus yang outbreak kemarin di USU itu. Ini kan harusnya udah menjadi penyakit yang nggak muncul lagi, udah penyakit lama. Nah, ini penyakit yang termasuk berbahaya. Kenapa? Karena dia kalau terlalu ganas nih difterinya, dia bisa membuat tonsil itu besar banget, menyebabkan saluran napas ketutup, pasien nggak bisa napas, mati. Itu yang bikin difteri itu jadi serius ya. Jadi pemeriksaan fisiknya apa aja? Ya TTV lah, kayak biasa, temperatur yang meningkat, hidung, kayak tenggorokan dijumpai ini yang paling penting ya, pseudomembran warna keputihan. Sulit dilepas, kemudian untuk di leher, pembesaran kelenjar getah bening yang menyebabkan leher pasien itu seperti leher banteng ya, atau bullneck. Oke, pasiennya kita periksa penunjang darah lengkap, leukositosis ya. HB-nya turun, red blood cell-nya menurun. Kita swab tenggorokan, rupanya muncul difteri gitu ya.
Urinalisis ini nggak begitu spesifik ya. Oke, jadi pasiennya diapain? Satu yang mesti diingat adalah pasiennya harus dirawat inap. Kenapa? Karena dia harus segera diperbaiki keadaan umumnya. Takutnya nanti ada masalah. Oke, kemudian diapain? Setelah dirawat inap, dia diisolasi. Ya, kenapa? Kita takutnya dia menularkan ke orang lain. Oke, kemudian ini emang ada sih observasi komplikasi nih, tapi di OSCE nggak usah dibilang ya. Tapi kalau mau bilang ya boleh-boleh aja. Bu, nanti kita observasi apakah sudah terjadi ini ya komplikasi dari penyakit yang sekarang. Kita periksa ini. Kemudian obatnya yang benar apa? Obatnya 3 ini. 1, serum antidifteri. Kedua, penicillin prokain. Yang ketiga, prednison. Prednisonnya itu antidifteri serum itu untuk ngasih serum di dalam tubuhnya untuk melawan si difteri. Yang kedua, antibiotik untuk melawannya juga. Jadi sekali 2 ya. 1 dari antibiotik, 1 dari serum. Kemudian ditambah dengan prednison untuk mengurangi reaksi radang yang berlebihan tadi supaya pasiennya nggak gagal nafas. Gitu. Jadi rawat inap, isolasi, habis itu obat ya 3 tadi ya. ADS, antibiotik, dan steroid. Kemudian dirujuk. Beres. Oke, itu untuk difteri. Jadi ingat kata kunci aja kalau difteri ya, kayak pseudomembran, warna abu keputihan, sulit dilepas, kemudian bullneck, kata kunci lagi tuh, vaksin nggak lengkap, kemudian rawat inap isolasi, obatnya 3, rujuk. Beres. Sekarang kita lanjut ke Serumenprop. Nah, kalau Serumenprop itu cerita tentang adanya tai kuping ya. DD-nya apa? Benda asing, corpus alienum, atau otitis externa. Jadi Serumenprop ini dia biasanya tidak datang dengan nyeri telinga ya. Dia datang dengan keluhan yang ini, rasa penuh dulu, 1. Kedua, pendengaran menurun, makin budek. Ketiga, rasa nyeri telinga ini ya bisa iya, bisa enggak. Nah, kemudian ada riwayat yang tadi lagi, berenang ya. Atau riwayat cotton bud. Oke, kayak gini nih, telinga kemasukan air ya. Kemudian bisa aja pasien merasa pusing atau merasa adanya tinnitus atau telinga berdenging ya. Nah, ini jadi untuk anamnesis itu nggak macam-macam ya. Jadi pasien datang dengan keluhan telinga penuh. Maka kalian mesti nanyain, ada rasa nyeri, ada rasa gatal, apakah ada riwayat-riwayat yang sudah dibilang tadi, apakah ada demam, dan seterusnya ya. Pemeriksaan fisiknya apa aja? Untuk tanda-tanda vitalnya normal, nggak ada kelainan ya. Tapi ketika kita lakukan otoskopi, pertama, pasiennya itu akan mengalami nggak nyeri tragus, nggak nyeri tekan tragus, tidak ada pembengkakan di meatus acousticus externa, tapi yang dijumpai adalah adanya ini, benda kuning kecoklatan atau kehitaman, dengan konsistensi yang bisa keras atau lembek, yang menyebabkan terjadinya obstruksi atau sumbatan. Maka pasiennya ketika dilakukan tes Garputala, dijumpai apa? Dijumpai rine positif atau negatif, Dek? Yuk. Negatif, Bang. Oke, kenapa? Karena ada sesuatu yang menutupin pendengarannya. Oke. Jadi lebih bagus mana kalau misalnya dia rine negatif? Konduksi tulangnya atau konduksi darahnya? Konduksi tulang, Bang. Oke, sip, pinter. Ya, beres. Apa tata laksananya? Nah, tata laksananya adalah karbogliserin. Tapi sebenarnya gini, serumen terbagi 2 ya. Pertama keras sama lembek. Kalau misalnya lembek, maka coba dikeluarkan dengan cotton bud. Tapi kalau dia keras, kita tetes ya. Tetes pelunak 3 hari dulu. Kalau udah lembek,
baru di cotton bud. Gitu ya. Nah, jadi nanti untuk obat bawa pulangnya apa? Ya ini, karbogliserin ini bawa pulang, kemudian dikasih tahu pasiennya untuk ditetes di telinga, kemudian ditunggu, jangan langsung berdiri, tunggu sampai lembek ya, 3 hari ini, baru nanti ke sini lagi untuk dilakukan pembersihan ya oleh dokter. Kemudian kasih tahu sama pasien bahwa telinga itu tidak perlu dibersihkan pakai cotton bud. Karena setiap kita mengunyah, itu serumen akan keluar sendiri. Makanya bentuknya itu ada tampungan di bawah, yang dekat tragus ini. Jadi yang dibersihkan itu hanya yang keluar saja. Dan kita butuh serumen ya. Oke, telinga itu butuh serumen. Supaya apa? Supaya asam. Karena kalau dia asam, dia melindungi. Kan telinga ini termasuk salah satu port di entry untuk terjadinya infeksi ya. Karena dia akan masuk ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya suasana asam ini hilang, karena dibersihin terus pakai cotton bud, dicuci, segala macemin, asamnya nggak ada, ya akan tumbuhlah jamur, akan tumbuhlah bakteri di situ ya. Jadi bilang sama pasiennya bahwa kita perlu ada serumen ini untuk di telinga. Oke, kalau rupanya pas kita coba untuk bersihin keluar darah, maka bawalah ke spesialis THT. Selesai ya. Jadi nggak ada antibiotik, nggak ada obat minum, nggak ada apa-apa, cuma dilunakkan, dibersihkan. Kalau udah lunak duluan, langsung bersihin. Beres. Kemudian ada pasien OMA. OMA tadi udah dijelaskan ya, dari awal sampai akhir. Jadi ini cuma ringkasannya aja, jadi tinggal adik-adik baca ya. Singkatnya, pasien itu di sini udah dituliskan semua ya. Kalau dia pas stadium oklusi, maka MT-nya membran timpaninya retraksi, kemudian dia pucat, terasa penuh, kemudian pasiennya ya udah dikasih ini aja ya, oxymetazoline. Ini belum ini, amoxicillinnya belum ya. Kemudian pasiennya stadium hiperemis, membran timpaninya ya jelas hiperemis juga. Maka obatnya masuk amoxicillin disertai dengan yang sesuai keluhan ya. Oke, kalau stadium supuratif, maka membran timpaninya sudah berisi nanah-nanah, maka dia bulging. Oke, kalau sudah bulging, maka yang kita lakukan adalah kasih obat yang sama dengan yang di atas, kemudian rujuk. Kemudian, kalau misalnya dia sudah perforasi, udah bolong, maka akan keluar cairan di telinganya, namanya otore ya. Pasiennya diapain? Dikasih tetes telinga ya. Di sini dia masih pakai amox, yang ofloxacin ya. Oke, KIE-nya apa? KIE-nya kasih tahu bahwa, ini kan biasanya pasien anak. Kalau pasien anak itu kasih tahu bahwa saluran tuba eustasius itu, atau saluran yang menghubungkan telinga dengan hidung pada anak-anak, itu masih landai, sehingga menyebabkan dia mudah terkena infeksi kalau misalnya hidungnya kesumbat. Makanya terjadi seperti ini sama anaknya. Jadi yang penting apa? Minum obatnya teratur, kemudian kontrol, pasiennya disuruh untuk menjaga kebersihan telinga atau ear toilet ya. Oke, kemudian rajin kontrol supaya ini OMA tidak berlanjut menjadi OMSK. Gitu. Nah, kalau otitis eksterna gimana? Kayak tadi ya, terbagi 3. Ada yang circumscript, yang bisul, ada yang semua dalamnya, ada yang otomikosis, yang jamur. Oke, OS circumscript dengan difusa, telinganya sama-sama nyeri, hebat. Pendengarannya sama-sama berkurang. Kalau misalnya pecah, jadi absesnya pecah, keluarlah nanahnya. Bedanya apa? Di sini OE difusa, telinga terasa penuh, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan membran tipani tidak terlihat ya. Bukan nggak ada, tapi tidak terlihat. Sedangkan otomikosis, dia gatalnya yang lebih dominan ya. Tuh. Oke, jadi kalau misalnya dia yang OE circumscripta, kita lihat pemeriksaan fisiknya tampak apa? Tampak furo. Oke, kalau OE diffusa yang tampak apa? Yang tampak adalah, tunggu apa nih di sini tulisnya?
Meatus acousticus eksternalnya hiperemis, edem, dan tampak sempit, ya, dengan membran timpaninya yang tidak nampak atau negatif. Sedang otomikosis itu nampak apa? Gambaran jamur yang keputihan atau abu atau kehitaman, ya. Tiga-tiganya itu rinenya negatif. Oke, penunjangnya apa? Yang OE circumscript sama diffusa nggak ada, sedangkan otomikosis ya bisa aja di swab kemudian di KOH-kan deh. Obatnya tetap polymyxin, ya, yang tetes ataupun yang salep. Tapi kalau misalnya diffusa, bedanya adalah dia harus tambang. Di mana yang circumscript nggak perlu, cukup dioles, ya. Kalau yang otomikosis ini pakai clotrimazole, eardrop. Kemudian karena pasiennya ada gatal-gatal, pakailah cetirizine. Oke, ya, polymyxin disaltub ini. Oke, sama juga ceritanya, KIE-nya adalah jangan korek-korek telinga, apalagi pakai benda-benda yang berbahaya, seperti peniti, jarum pentul, macam-macam lah. Kalian kalau udah masuk klinis tuh, ada aja pasien ini kerjaannya. Bisa ya, sisanya jangan lupa obat itu selalu dibagi dua, penyebab obat ya. Kalau viral ya maka nggak ada, kalau bakteri antibiotik yang sesuai. Ini biasanya cuma amoxicillin, erythromycin, atau polymyxin ini ya. ASK. ASK ini ada dua, tipe benigna sama tipe. Kalau misalnya dia yang tipe benigna, maka itu tidak ada kolesteatomanya ya. Kolesteatoma itu apa? Dinding yang rusak. Jadi, tapi selain kolesteatoma, yang paling penting itu adalah ini ya. Otore itu hilang timbul. Otore yang maligna, gini dulu, salah. Mulainya dari sini dulu. Ada benigna, ada maligna. Benigna itu lebih ringan dibandingkan maligna, karena benigna itu artinya ringan, maligna itu artinya berat. Jadi pembedanya apa? Kalau misalnya yang maligna, ini maligna ya, yang benigna abang bikin biru. Kalau maligna, sekretnya itu purulen, kuning. Di mana yang benigna, sekretnya mukoid atau jernih. Jadi telinganya tuh keluar sesuatu tapi warnanya jernih gitu ya. Kalau yang maligna itu keluarnya kuning. Yang kedua, yang benigna ini hilang timbul ya, sekali enggak, sekali muncul sekali enggak. Kalau yang maligna keluar aja terus cairan itu, ya. Yang ketiga, maligna itu bau. Yang benigna itu biasanya ya masih bisa ditolerir lah, nggak bau-bau banget. Kemudian yang keempat, yang maligna itu ada darah, yang benigna nggak ada. Oke, jadi bisa ya bedain antara jinak sama ringan atau berat. Benigna tuh jinak juga nama lainnya. Oke, bisa ya, itu pembedanya. Nah, ingat pasien yang OMSK itu biasanya sebelum koma hanya tidak tuntas. Jadi ini lanjutannya. Oke, jadi ketika kita lakukan otoskopi, apa yang nampak? Yang nampak adalah membran timpaninya perforasi. Gitu ya, terjadi perforasi membran timpani. Kemudian keluar sekret dari telinganya. Jadi udah belah bolong, keluar sesuatu dari situ. Tinggal lihat warnanya apa, serosa apa purulen. Kalau purulen maka maligna, kalau serosa maka dia benigna, atau jinak ya. Oke, pemeriksaannya nggak ada yang spesifik ya. Jadi pasien keluar cairan dari telinga aja, kita udah tahu langsung ini antara OMA atau OMSK, tinggal lihat waktunya. Sama yang cairan keluarnya apa. Oke, kita ngapain kalau periksa darah lengkap, demam nggak pasiennya, menggigil nggak, kemudian kita bisa swab telinganya, keluarin Recording in progress.
Nah, jadi kalau benigna yang masih jinak bisa kita kerjakan. Apa yang kita lakukan? Bersihin telinga pakai H2O2, teteskan antibiotik telinga, kemudian kasih antibiotik oral, sisanya yang sesuai gejala. Kalau demam ya kasih paracetamol lagi gitu ya. Oke, jadi antibiotiknya 2 ya. Satu yang eardrop, satu yang oral. Kemudian untuk bersih-bersih. Karena intinya OMSK itu harus jaga kebersihan aja supaya bakterinya nggak tumbuh lagi di situ gitu ya. Oke, tapi kalau udah maligna, langsung rujuk ke spesialis THT. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Sabar. Ini udah masuk ke rinitis alergi. Kalau ceritanya rinitis alergi, tadi sudah dijelaskan pasiennya tidak demam ya. Ini demamnya negatif. Pencetusnya positif. Sisanya sama, bersin iya, meler iya, batuk bisa sekali ya. Kemudian hidungnya itu sekretnya bening. Nah, maka tugas kita adalah pertama cari pencetusnya apa, kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, itu nanti kita mesti lihat tanda-tanda yang sudah dijelaskan tadi. Gambarnya di atasnya yang Shiner lah, allergic crease lah, Dennis Morgan line, dan seterusnya ya. Macam-macam. Nah, pasien yang punya riwayat rinitis alergi, pasti di keluarganya, nggak pasti sih, sering kali keluarganya itu punya riwayat atopi. Atopinya ya bisa macam-macam, bisa rinitis ini juga, bisa asma, bisa dermatitis, bisa konjungtivitis yang kemarin itu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk rinitis alergi itu biasanya dibagi intermittent persistent atau ringan sama berat. Oke, jadi nanti diagnosis lengkapnya itu gini, diagnosisnya. Rinitis alergi, persisten, ringan, atau intermittent, ringan. Oke, jadi intinya rinitis alergi ini deh ada dua tambahan ya untuk di belakangnya itu. Satu adalah seberapa sering ya, frekuensi dulu, frekuensi. Frekuensinya itu adalah intermittent dan persisten. Yang kedua adalah derajat keparahan. Dibagi dua juga, ringan dan berat. Nah, ini gampang banget ya. Kalau intermittent itu, dia itu di bawah 4 hari per minggu. Jadi seminggu tuh ya mungkin hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat aja munculnya. Setelah itu nggak ada lagi. Ya. Kemudian kalau dia persisten, dia lebih dari 4 hari per minggu. Oke, jadi ini pertanyaan pertama. Seminggu berapa kali munculnya, Pak? 1 hari aja sih seminggu. Nah, artinya intermittent itu. Tapi kalau dia bilang, oh hampir tiap hari dok, apa? Ini udah 6 hari begini terus. Ah, itu udah masuk persisten. Kalau ringan atau berat, cara tahunya adalah kalau misalnya dia ringan, maka dia tidak mengganggu aktivitas ya. Yang berat ini mengganggu aktivitas. Maksudnya apa tuh? Tidak mengganggu aktivitas itu artinya pasien bisa tidur, pasien bisa kerja, pasien bisa sekolah, pasien bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu ringan. Jadi ya ada teman kalian gitu kan, meler-meler ya, tapi tetap aja ngobrol, tetap aja nongkrong gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah, nggak bisa tidur kan, kemudian mau kerja pun nggak bisa, lemes, mau ketemu temen, mau ngomong nggak bisa, meler mulu, nah itu berat, itu mengganggu aktivitas. Oke, jadi jelas ya, rinitis alergi, intermittent atau persisten, ringan atau berat, ditegakkan dengan 2 pertanyaan aja. Satu, berapa kali seminggu? Yang kedua, mengganggu aktivitas sehari-hari atau enggak? Jelas ya? Oke, tapi obatnya ya sama juga, cetirizine juga, pseudoephedrine, sama budesonide spray. Cetirizine itu ya biasalah antihistamin, pseudoephedrine untuk buka anunya, apa namanya itu? Buka sumbatan hidungnya. Kalau budesonide-nya ini untuk bantu reaksi alerginya supaya agak tenang ya.
Biasalah, kan reaksi alergi itu reaksi imun. Jadi imunnya diturunin dengan budesonide di daerah yang ada di hidung itu. Karena kita tahu pasien rinitis alergi ini dia bereaksi terhadap hal yang harusnya kita nggak bereaksi ya. Orang kena debu ya harusnya biasa aja, tapi pada pasien yang rinitis alergi heboh. Gitu. Oke, KIE-nya apa? KIE-nya adalah kayak kemarin juga, hindari dan kenali. Kenali dan hindari harusnya ya. Tapi Bang males ngapus. Pencetus. Oke, biasanya pasien suka menggantung baju di kamar. Biasalah kan, gantung baju di kamar tapi nggak di laundry, udah 2 bulan di situ. Debu semua lah itu ya. Itu contohnya. Oke. Nah, tapi ketika pasiennya mengalami rhinore berat, keluar terus hidungnya ya, melernya itu, tambahannya itu ini ipratropium bromida. Oke, nanti latihan tulis ini aja. Latihan nulis resep ya. Oke, lanjut ke rinitis vasomotor. Kayak yang Abang bilang tadi, rinitis vasomotor itu dia hidung kesumbat tapi gantian kanan sama kiri. Ya, tergantung dari posisi baringnya apalagi. Memburuk di pagi hari, apalagi kalau kena pencetus kayak udara, asap rokok, dan bau menyengat. Oke, ada pencetusnya memang, tapi dia bukan rinitis alergi, ya. Beda. Bedanya apa? Ya kayak tadi, kalau rinitis alergi itu berulang kali kejadian, kemudian heboh. Ya. Kemudian rinorenya bersifat serosa atau mukus, jarang bersin dibandingkan rinitis alergi. Kalau misalnya kita lihat pasiennya itu di sini ya, hidungnya itu kita nampak ada kongkanya itu membesar. Kemudian berubah warna. Nah, ada namanya faktor predisposisi. Faktor predisposisi itu apa? Ada faktor-faktor tertentu yang membuat si pasien itu lebih rentan untuk terkena penyakit ini. Misalnya dia punya obat-obatan ergotamin, klorpromazin, pasiennya rupanya pasien saraf yang migrain gitu, jadi dia minum ergotamin gitu misalnya. Tapi ini ya untuk apa namanya itu? Untuk OSG ini jarang sih ya. Nggak sedalam ini juga. Tapi bisa jadi. Oke, pemeriksaan fisiknya kayak gini, tapi kata kuncinya yang ini ya, hidung tersumbat gantian kanan kiri. Itu jadikan pegangan kalian untuk rinitis vasomotor ya. Oke. Nah, jadi untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan ini nih, menyingkirkan kemungkinan diagnosis rinitis alergi. Kalau misalnya eosinofil darahnya meningkat, maka ini ngarahnya ke alergi tadi. Terutama kalau IgE-nya meningkat. Sama tes alergi kayak skin prick test itu ya. Cucuk-cucuk dengan zat-zat yang berpotensi untuk menimbulkan itu. Nah, jadi pemeriksaan penunjang yang khusus untuk menegakkan vasomotor itu nggak ada. Yang ada hanyalah singkirkan kemungkinan alergi. Kalau yang alergi nggak cocok-cocok, maka itu vasomotor gitu ya. Tapi tetap Abang ingatkan sekali lagi, kata kuncinya adalah hidung tersumbat gantian kanan kiri tergantung posisi tidur. Oke, obatnya apa? Sama juga sebenarnya, cetirizine, pseudoephedrine, budesonide spray, dan seterusnya ya. Nah, tapi yang bisa dilakukan adalah rujuk ke THT untuk apa? Untuk dilakukan counter. Pakai apa? Pakai ini juga lagi ya. Atau pakai TCA. Oke, KIE-nya apa? Hindari pencetusnya, karena tadi ada ini ya. Udara, asap rokok, bau, dan seterusnya. Itu untuk vasomotor. Oke, 2 penyakit lagi ya, sedikit lagi. Rhinosinusitis. Ini kayak yang Abang bilang tadi, rhinosinusitis itu kata kuncinya. 1, hidung tersumbat. Ya. Kedua, keluar sekret dari hidung yang apa namanya itu? Yang kuning. Kemudian ada ini. Post nasal drip. Pasiennya menelan ingus. Ya, dari belakang. Itu namanya post nasal drip. Kemudian nyeri wajah. Kemudian gangguan penciuman.
Gangguan penciuman ini bisa apa? Bisa nggak tercium atau bau bangkai. Nah, kalau misalnya bau bangkai, itu biasanya ada hubungannya dengan gigi yang bolong. Maka ini kita sebut sebagai sinusitis dentogenik ya. Jadi ada gigi yang berlubang atau rusak. Nah, itu menyebabkan ada hubungannya ke hidung, bikin infeksi yang berkesinambungan. Gitu bedanya. Oke, ini kata kuncinya. Sisanya itu mengikuti aja ya. Kayak sakit kepala ya biasa, demam ya, mulut bau ya udah, sakit gigi, seterusnya ya, batuk. Tapi kata kuncinya tetap di postnasal drip, nyeri wajah, ya hidung sumbat yang pertama ya. Sama gangguan penciuman ini. Oke, ketika kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lihat rupanya di mulut ada gigi bolong gitu ya. Kalau ada gigi bolong ya udah jelas ceritanya ini pasti sinusitis dentogenik ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa. Bisa aja tetap rhinosinusitis yang nggak kelar-kelar atau rinitis yang berkelanjutan gitu ya. Pas kita lakukan rinoskopi, nampaklah oh hidungnya edem, kemudian ada obstruksi, lalu ada sekret, ada ingusnya warna hijau atau warna kuning keluar, ya itu bisa dilihat ya. Nah biasanya pasien rhinosinusitis ini juga punya deviasi septum ya, jadi bagian tengah hidungnya itu nggak lurus, mereng gitu. Itulah menyebabkan kalau misalnya sekret keluar tuh nggak tuntas, bisa juga seperti itu. Pas lihat rinoskopi posterior, disinilah nampak adanya postnasal drip. Rinoskopi posterior ya. Nah, tapi dia bisa bilang ini juga sekret purulen di nasofaring. Ini sama juga postnasal drip juga sebenarnya ceritanya. Oke, maka pemeriksaan penunjangnya apa? Satu, darah lengkap. Cek apa? Leukosit meningkat atau enggak. Kedua, cek apa? Cek foto polos yang namanya foto Waters untuk melihat apa aja yang terjadi di situ ya. Apakah ada penumpukan cairan atau enggak. Jangan lupa pemeriksaan fisiknya ada pemeriksaan fisik palpasi untuk bagian itu ya, bagian apa namanya? Kok abang lupa? Rongga-rongga sinus seperti maksila, frontal, dan ethmoid tadi sudah dijelaskan di atas, tinggal dilakukan apakah muncul nyeri atau enggak. Maka apa obatnya? Diapain gitu kan? Kalau misalnya non medikamentosa, kalian pasti sering lihat di TikTok ada yang namanya cuci hidung pakai NaCl 0,9%, pakai spuit 20 sampai 50 cc itu. Sorong terus. Ya. Jadi kalau misalnya hidung kanan yang mau dibersihin, pasiennya miring ke kiri kepalanya gitu ya. Kemudian semprot. Nah, kalau misalnya dia akut, yang common cold ini, ya adik-adik tinggal kasih obat yang sesuai dengan apa namanya itu, simptomatis. Ya, common cold itu kan virus, maka nggak dikasih antibiotik. Kasih apa? Kasih dekongestan untuk melegakan hidung, cetirizine untuk mengurangi meler-melernya, vitamin C untuk menguatkan sistem imunnya, kemudian KIE lah. Kalau misalnya bakteri, kasih simptomatik kayak tadi, ditambah dengan amoxicillinnya, ya. Kemudian budesonide spray kalau misalnya melernya terlalu kuat, ya. Oke, gitu deh. Kriteria rujukan ini nggak usah ya, nggak usah dibaca. Maksudnya boleh dibaca tapi nggak usah dipusingin banget lah untuk bagian itu. Oke, itu untuk rhinosinusitis. Terakhir ada laringitis ya. Nah, laringitis ini ceritanya tentang voice box. Oke, jadi laring itu adalah anggota tubuh kita yang sifatnya itu bisa mengeluarkan suara, yang bikin suara kita keluar, itu laringitis ya, laring. Kalau ngomong di SpongeBob itu kotak kotak tertawa ya, kotak suara ya, voice box. Nah, ini bisa terjadi iritasi di laring ini. Gara-gara apa? Satu, gara-gara reflux. Jadi pasiennya punya sakit lambung naik ke atas. Yang kedua, kebanyakan ngomong. Ngomong aja, nyanyi aja, teriak aja. Ini ceritanya adalah vocal strain. Oke, jadi kalau ada
teman kalian yang suaranya hilang gara-gara kebanyakan ngomong, itu namanya vocal strain. Terlalu banyak dipakai otot suaranya itu ya, laringnya itu. Maka pasien-pasien yang laringitis ini pasti akan datang dengan keluhan ya suaranya serak. Ya, karena ini kan organ yang bisa mengeluarkan suara tadi gitu ya. Kalau nggak suara serak, suara hilang. Namanya afonia. Dia bisa ditambahin apa? Bisa demam, bisa batuk, dan seterusnya. Tinggal ditanya aja gejala-gejala tambahan ini ya. Oke, kebiasaannya apa? Satu, vocal abuse. Pada orang-orang dengan pekerjaan yang banyak mengeluarkan suara. Misalnya, polisi-polisi, guru-guru, tenaga pengajar, penyanyi, apapun lah yang ngeluarin suara terus ya. Itu vocal abuse, jadi banyak ngeluarin suara. Kedua, pasien merokok. Ketiga, makan makanan pedas ya, atau makanan asam, atau asam lambung naik yang nggak diberes-beresin. Jadilah dia seperti itu. Oke, TTV-nya biasanya normal. Kemudian pada tenggorokan, pas kita periksa, apa namanya itu? Laryngoskop indirect. Ketemu apa? Oh, hiperemis pada bagian laring, atau pita suaranya menebal. Oke, penunjangnya biasanya ini diagnosis tegak dengan klinis aja, jadi anamnesis pemeriksaan fisik udah cukup. Kecuali kita curiga ini ada infeksi, maka periksa yang darah lengkap, swab, dan seterusnya ya. Obatnya apa? Karena dia ada terjadi peradangan yang berlebihan, maka kita kasih metil. Ya, kemudian kasih vitamin C. Oke. Kalau misalnya nggak sembuh-sembuh dalam 3 minggu, ingat ya, 3 minggu batasnya. 3 minggu nggak sembuh, maka rujuk SPTHT. Maka kita kasih tahu sama pasien, Bu, ini terjadi seperti ini karena sesuai dengan pekerjaan Ibu, ya, guru, mungkin Ibu terlalu semangat ngajar, maka banyak bicara menyebabkan pita suaranya jadi bengkak, radang. Maka untuk sementara ini, Ibu istirahat, jangan banyak bicara dulu sampai peradangannya itu membaik. Ibu minum obat dengan teratur, dengan kalau misalnya 3 minggu nggak sembuh, nanti saya rujuk ke dokter spesialis THT. Oke, nah nanti kalau di klinis kalian ketemu pasien yang seperti ini, rupanya dia punya penyakit lambung, maka obatnya jadi obat lambung, bukan obat ini lagi. Maksudnya ini tetap dikasih, tapi obat lambungnya juga ya, antasida, apa namanya itu, sukralfat, kemudian omeprazol, ranitidin, dan seterusnya. Hindari makanan yang bisa menyebabkan hal-hal seperti ini ya. SS, makan pedas, makan asam, rujak, dan seterusnya. Oke deh, itulah materi untuk THT. Abang rasa THT ini apa ya? Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Nggak bakal jadi masalah lah. Yang lebih pusing nanti itu mungkin di kulit nanti ya, besok. Oke, ada yang mau ditanya? Regi, Ulan? Nggak ada, Bang. Udah jelas. Deh, jelas ya. Yaudah, nanti ini Abang kirim ya. Ya, Kalau Bang. nggak ada, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.